Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang ilmu politik. Kelompok 7 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Ayu Silviani dengan NPM 2121 71035. Yang kedua ada Bayu Marcelino dengan NPM 2121 71083. Yang ketiga ada Putri Amelia Chandraningstias dengan NPM 2121 71091. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan. Materi yang pertama ada pengertian ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan juga sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Politik dalam suatu negara atau stage berkaitan dengan masalah kekuasaan, power, pengambilan keputusan, decisions making, kebijakan publik, public policies, dan alokasi atau distribusi, allocation or distribution. Materi yang selanjutnya ada ruang lingkup ilmu politik. Ruang lingkup disiplin ilmu politik sangat luas. Namun begitu, ruang lingkup ilmu politik pada dasarnya ada yang pertama, filsafat dan teori politik. Filsafat politik mencari penjelasan mengenai ratio, sedangkan teori politik tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisika dan epistemologi, tetapi berdasarkan atas pandangan-pandangan yang sudah lazim pada masa itu. Yang kedua ada struktur lembaga dan lembaga-lembaga politik. Merupakan kajian terhadap lembaga-lembaga politik, khususnya peranan konstitusi, eksekutif, birokrasi, yudikatif, partai politik, dan sistem pemilihannya. Yang ketiga ada partai politik dan organisasi masyarakat. Partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum banyak yang memakai konsep-konsep sosiologis dan psikologis, dan sering disebut political dynamic oleh karena sangat menonjolkan aspek-aspek dinamis dari proses-proses politik. Yang keempat ada partisipasi warga negara. Kegiatan seorang dalam partai politik merupakan bentuk partisipasi politik. Yang kelima ada hukum dan lembaga-lembaga internasional. Subbidang ilmu politik memfokuskan pada masalah-masalah yang beragam menyangkut organisasi-organisasi internasional, ekonomi politik internasional, kajian perang, kajian perdamaian, dan juga analisis kebijakan luar negeri. Selanjutnya ada pendekatan ilmu politik. Pendekatan ilmu politik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan tradisional atau institutional approach. Pendekatan ini fokus kajiannya terhadap institusi atau lembaga politik, hukum, ataupun kombinasi dari keduanya. Untuk membangun proses bekerjanya penelitian politik dalam pendekatan tradisional, maka sering dipadukan antara analisis sejarah dan hukum. Yang kedua ada pendekatan tingkah laku atau behavior approach. Salah satu pokok pikiran dari pelopor-pelopor pendekatan perilaku adalah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat bagi peneliti untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya sebagai gejala yang benar-benar dapat diamati. Lalu yang ketiga ada pendekatan pasca tingkah laku atau post behavior approach. Gerakan pasca perilaku memperjuangkan perlunya ada relevance dan action, relevansi dan orientasi bertindak. Reaksi ini ditunjukkan kepada usaha untuk mengubah penelitian dan pendidikan ilmu politik menjadi suatu ilmu pengetahuan murni serta dengan pola ilmu ekstrakta. Pada hakikatnya pendekatan ini merupakan kesinambungan sekaligus koreksi dari pendekatan perilaku. Selanjutnya ada sejarah lahirnya dan berkembangnya ilmu politik. Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sejak orang mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu juga pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan,
hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan. Lahirnya ilmu politik secara formal memang sejak abad 19, namun sangat beragam dari mana mulainya lahirnya ilmu politik itu. Ilmu politik sebagai pemikir mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Terbukti dari hasil karya filosofi seperti Plato dan Aristoteles. Bahkan Plato yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran ilmu politik dikenal sebagai bapak filsafat politik. Sedangkan untuk Aristoteles yang telah meletakkan dasar-dasar keilmuan dalam mengkaji politik yang dikenal sebagai bapak ilmu politik. Baik Plato maupun Aristoteles pada dasarnya menjadikan negara sebagai perspektif filosofi dan pandangan mereka tentang pengetahuan merupakan sesuatu yang utuh. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai manfaat ilmu politik. Ada beberapa manfaat dalam mempelajari ilmu politik. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan kemampuan melakukan negosiasi. Dengan memahami politik, dapat menjadikan pintar dalam melakukan negosiasi. Kemampuan negosiasi diperlukan dalam bidang apapun untuk mendapatkan penawaran. Dengan negosiasi, dapat mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya kendala apapun. Lalu, yang kedua, mampu memahami dunia politik. Politik merupakan salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang secara mendasar dan berbagai aspek kehidupan. Manfaat dalam mempelajari ilmu politik sangat berguna dalam kehidupan. Memahami ilmu politik dapat mengajarkan untuk berpikir lebih pintar dan maju dari sebagian orang yang merasa tidak perlu mempelajari ilmu politik. Pintar dalam ilmu politik artinya semakin bisa dalam menanggapi hal-hal yang berhubungan dengan dunia politik. Lalu yang ketiga, turut serta memajukan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu dasar negara untuk menjalankan sistem yang diterapkannya kepada masyarakat. Sistem pemerintahan sangat berkaitan dengan pemerintah dalam menjalankan sistem yang disukai oleh rakyat. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, pemerintah dan rakyat harus bisa sama-sama fokus untuk memajukan negara bersama-sama. Dan dengan memahami ilmu politik dapat memberikan peluang besar bagi siapapun untuk membuat sistem pemerintahan menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya mengenai hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Ada beberapa hubungan antara ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Di antaranya yang pertama, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Semua ilmu sosial pada dasarnya mempelajari mengenai perilaku manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Ilmu politik sangat berhubungan erat dengan ilmu sosiologi sebab ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dan berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan berpengaruh dalam keputusan kebijaksanaan ilmu politik. Lalu yang kedua, hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Ilmu antropologi mempelajari mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat, khususnya dalam perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada kekuasaan dan kebijakan dalam memahami struktur sosial pada masyarakat. Lalu yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Kedua ilmu ini merupakan dua bidang kajian yang penting dan saling mempengaruhi. Ilmu sejarah banyak fakta-fakta masa lampau untuk diolah dalam ilmu politik. Perbedaan antara ahli sejarah dengan ilmu politik, sebenarnya ahli sejarah selalu meneropong masa lampau yang menjadi sasarannya, sedangkan politik sasarannya lebih menekankan pada masa sekarang dan ke arah depan atau future oriented. Lalu yang keempat, hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Hubungan ini tampak dari beberapa faktor yang menyangkut geografis seperti bentuk daratan, perbatasan dengan negara lain, kepadatan penduduk, kesuburan dan kandungan mineral yang dimilikinya, maupun letak wilayah itu apakah daerah persimpangan budaya ataukah terpencil. Semuanya memiliki pengaruh terhadap ilmu politik. Yang kelima, hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Politik sangat berhubungan erat dengan ilmu ekonomi. Prinsip yang tersangkut dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni di mana pengambilan kebijakan dalam sistem politik bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan masyarakat. Lalu,
Yang keenam, hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Psikologi merupakan penjurusan psikologi yang mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, terutama faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Psikologi mengamati setiap kegiatan manusia dari segi ekstern maupun segi intern. Psikologi mempengaruhi suatu hasil keputusan dalam kebijaksanaan politik atau kenegaraan dengan memperhatikan sikap dan tindakan masyarakat yang melahirkan suatu tuntutan terhadap kebijakan politik suatu pemerintahan. Kali ini saya akan membahas tentang konsep-konsep ilmu politik, di mana konsep-konsep ilmu politik ini sangat erat hubungannya dengan ilmu sosial. Ilmu sosial yang objek utamanya yaitu manusia sebagai anggota kelompok. Konsep-konsep dalam teori politik ini mencakup masyarakat, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, serta lembaga-lembaga negara. Selanjutnya yaitu generalisasi ilmu politik. Ini merupakan pernyataan dari hubungan dua konsep atau lebih yang berbentang dari yang sederhana ke yang paling kompleks. Dalam perkembangannya, yang telah diuraikan dalam konsep yaitu mencakup negara, kedaulatan rakyat, kontrol sosial, dan pemerintahan. Salah satu contoh generalisasi yang berkenaan dengan politik ialah konflik yang timbul dalam suatu politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersaing dan mengartikan hukum secara berlainan. Kemudian ada teori-teori ilmu politik. Terdapat 3 penteorian dalam ilmu politik, yaitu yang pertama, teori politik empiris yang digunakan sebagai acuan pada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Kedua, teori politik formal merupakan teori yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindihnya dengan teori sosial maupun teori publik. Dan yang ketiga yaitu teori politik normatif. Merupakan teori politik yang paling dekat dengan enterprise tradisional sejauh ia berkenaan dengan kebijakan